Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bunda Arfan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku akan sharing kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, tentunya di rumah kontrakan 3 petak aku. Jadi ikutin terus kegiatan aku sampai selesai. Dan yang barusan gabung aku ucapkan selamat datang. Terima kasih karena kalian sudah ngeklik video ini ya. Semoga kalian enjoy berada di channel aku. Jadi langsung aja yuk kita kembali ke video. Seperti yang kalian lihat di ruang tamu aku ini, mainan anak aku berantakan ya. Dimanapun sudut rumah itu pasti ada mainannya ya, namanya juga punya batita. Nah, ya udahlah ya, aku simpunin, aku beres-beresin gitu, ditemani sama Kimo ya. Kimo itu kucing aku tuh, dia lagi ada di sudutan bawah meja kayak gitu ya, mau tidur siang kisahnya. Dan Arfan di sini posisinya dia juga lagi tidur siang makanya aku bisa untuk beres-beres rumah. Nah, ada yang nanya nih sama aku kemarin, Bun, gak capek apa beresin mainan kayak gitu terus? Dikit-dikit beresin, dikit-dikit beresin. Lebih baik aku dikit-dikit beresin ketimbang aku melihat rumah yang berantakan ya, ya. Nanti double, mempengaruhi mood aku kan. Namanya juga rumah berantakan, siapa sih yang gak capek ngelihatnya? Tapi mau gimana lagi? Mau nurutin capek juga kan gak bakal beres juga ya mainannya. Jadi ya udah deh, sekalian aja capeknya sekalian beresin ya kan. Gak apa-apa pundi-pundi pahala lumayan ya kan. Receh-recehan pahala itu dari Allah tuh buat menguntit mainan anak-anak kan. Nah, semisal ada rumah yang selalu bersih ya kan, selalu tertata rapi, itu ada dua kemungkinan, Yang pertama, anaknya itu takut sama orang tuanya, atau orang tuanya itu tidak membebaskan anak itu untuk berkreasi. Kemudian yang kedua itu kemungkinan mereka belum mempunyai anak, Jadi bersyukurlah kalau misalnya rumah kalian itu berantakan. Insya Allah anak kalian tuh tandanya bahagia dan bersama orang yang bahagia, sama orang tua yang bahagia, maksudnya kayak gitu. Dan yang belum memiliki momongan, semoga segera ya memiliki momongan, karena kan banyak ya orang-orang di sana, pasangan di sana tuh kepingin seperti kita yang rumahnya selalu berantakan gitu kan, untuk menanti kehadiran buah hati kayak gitu kan. Jadi disyukuri saja ya keadaan rumah kita yang seperti ini, karena kelak nanti kalau sudah tua nanti kita kan bingung ya, kalau misalnya mereka sudah besar gitu kita bingung mau ngapain gitu kan, rumah sudah selalu bersih kayak gitu ya. Jadi dinikmati aja detik demi detik perkembangan anak, meskipun kadang kita spanning juga ya, nggak menutup kemungkinan kita tuh kayak aduh kayak ngedumel gitu kan, kapan sih rumah ini bersihnya, sedikit sedikit kotor ya, nggak menutup kemungkinan lah ya, namanya juga orang ya, pasti ada batas capeknya juga ya kan. Nah, di sini lanjut lagi, aku lagi mau jemurin seperti aku. Cuaca di Malang nih lagi gelap gulita banget, tapi belum hujan-hujan, cuma mendung aja gitu ya. Apa di tempat kalian sama? Kayaknya satu Indonesia sama deh, mendung gitu, rata mendungnya gelap gitu loh, Nah, ini lanjut lagi, di sini aku lagi nyapu-nyapu rumah, maafkan dan abaikan juga lorong situ. Belum aku tutupin korden, niatnya mau masangi korden juga di situ biar nggak nampak lah itu ya. Berantakannya lorong aku. Itu tempat multiguna, multifungsi, naruh-naruh baju, naruh-naruh rak serbaguna kayak gitu kan. Ya insya Allah nanti bakalan ditaruhin mau naruh korden atau masang korden di situ. Nah, lanjut lagi, ini aku masih beres-beresin juga barang-barang yang aku sapu gini ya. Jadi aku kalau nyapu tuh tak sapuin aja semua apa yang ada barang di situ. Pas sudah selesai mau masukin di serokan baru tak pilah-pilahin, Ya kayaknya menurutku lebih lebih efektif gitu ya, ketimbang aku dikit-dikit nyapu berhenti ngambil, dikit-dikit nyapu berhenti ngambil kayak gitu. Jadi mending aku tak sapu aja semuanya, tak jadikan satu, terus baru tak pilah-pilah endingnya kayak gitu. Ada nggak sih yang samaan kayak aku? Nah, lanjut lagi nih, kan banyak tuh juga yang ngeluh kayak gitu kan, nyapu lagi banyak banget kotorannya gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian punya teman rumahnya tuh berantakan, yaitu kan harus ngecek tuh dua itu, emang karena mereka belum punya momongan, atau rumah mereka tuh anaknya tuh orang tuanya tuh bahagia lah, intinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk ke rumah orang, anggaplah kalian itu buta gitu ya, pokoknya buta buat ngeliat apapun dalam rumah orang itu. Dan kemudian kalau misalnya kalian keluar dari rumah itu,
bisulah kalian, kayak gitulah istilahnya. Aku tadi pagi barusan baca quote dari iparaku kayak gitu intinya. Jadi jangan julid ketika kita berada di rumah orang itu, diam aja. Kita kalau misalnya sudah masuk ke dalam rumah orang, diam, gak usah komen apapun ya kan, dilihatin, pokoknya gak usah ngeliat apapun ya, pokoknya anggap aja tuh semua bersih gitu lah ya. Dan kalau misalnya sudah keluar, ya udah kita diam aja, nggak usah komentar sana sini kayak gitu, karena itu bisa menjaga hatinya sesama, hati orang yang kita kunjungi gitu loh. Jadi nggak membuat gibah kita juga untuk ngomentari rumahnya dia kayak gitu, keadaan rumahnya dia seperti apa kayak gitu. Yang ngerti gak sih maksudnya gimana? Masuk ke rumah orang itu buta, tapi keluar dari rumah orang itu juga kita harus bisu. Intinya kayak gitulah, Rek. Pasti kalian sudah paham ya maksudnya gimana. Aku kalau menjelaskan tuh ada bingung juga ya. Tapi dalam kuatnya ipar aku tuh, aku menyimpulkannya tuh kayak gitu. Pokoknya kita masuk ke dalam rumah orang, kita harus buta, terus keluarnya tuh harus bisu gitulah intinya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku itu mau bersihin meja TV aku ya, karena sudah lama aku nggak lap-lap meja ini, dan aku mau nyingkirin barang-barang yang terletak atau terpampang di meja itu ya, Rek, ya. Nah ini aku masukin barang-barangnya Pak Su, seperti charger, seperti casing kayak gitu-gitu. Dan di sini adalah banyak banget ya barang yang di atas meja kardus ini. Jadi ini tuh kardus, Rek, kardus barang aku, dan dalamnya tuh ada barang gitu. Jadi bingung ya mau ditaruh di mana. Jadi udah aku wall stickerin, aku jadiin meja seperti ini. Ya lumayan aja lah ya, lumayan bagus juga sih, kelihatannya lebih rapi kalau misalnya di stikerin ketimbang harus ngeliatin motifnya kardusnya itu ya. Gambarnya kan rokok gitu kan. Jadi udah aku wall stickerin aja dia. Nah di sini aku lagi simpun ini VR-nya Pak Su ya. VR-nya Pak Su ini jarang dipakai, tapi dia beli aja waktu itu. Ya udah kita taruh di sini. Kemudian aku taruh juga peralatan ini, tempat sampah itu tak jadikan sekarang wadah-wadah perintilannya Pak Su biar di satu tempat kayak gitu. Nah itu dompetnya Pak Su, sudah lama banget belum ganti. Nah ini dia hasil beberesan aku di ruang tamu atau ruang TV ya. Jadi namanya juga kontrakan 3 petak, jadi 2 in 1 lah ya kisahnya ya. Bisa jadi ruang TV, jadi ruang tamu. Udah alhamdulillah, menurut aku ini sudah lumayan rapi ya, Rek. Itu ada karpet bulu-bulu aku juga. Nah ini teras aku. Maafkan teras yang masih berantakan, belum aku makeover juga. Jadi yang benar-benar sudah aku makeover itu cuma dapur. Nah lihatlah itu kan rapi lah menurut aku itu, ketimbang berserak-serak kan. Nah itu ada Kimo di luar. Ya ini rencananya mau aku makeover juga sekalian sama ruang tamu, tapi tunggu budget dulu ya, Rek, ya. Ini nantikan aja hasil makeovernya. Lanjut lagi, di sini aku langsung menuju ke dapur. Pastinya di dapur itu tidak pernah ketinggalan ya, karena harus selalu dibersihkan. Karena ya dikit-dikit aku nyuci piring, dikit-dikit aku nyuci piring gitu kan. Jadi sudah nyuci piring, tumpuk lah itu di wadah cuci piring yang untuk niriskan tuh kan. Jadi jangan salfok juga sama wadah bakul nasi yang aku jadikan alat tirisan ya. Karena ya gimana ya dia tuh ya udah aku cukup buat pakai bakul nasi itu aja buat niriskan para pepiringan, persendokan, dan percapit-capitan aku habis nyuci piring gitu loh. Jadi dia juga nyerap air juga kan, air. Jadi ya multifungsi lah dia ya. Apa aja Bunda Arfan nih, semua barangnya tuh nggak sesuai dengan kegunaannya, dipakai yang macam-macam. Kayak rak Shebi itu harusnya dipakai buat perintilan remote kah, kabel gitu ya, kalau misalnya orang-orang normal kayak gitu. Sedangkan aku jadikan wadah bawang. Wadah empon-empon ya kan, taruh di dapur lagi. Ada nggak sih yang samaan kayak aku, rak Shebinya punya rak Shebi tapi dipakai untuk wadah bawang. Nah ini aku lagi beresin para tutup-tutupannya food container gitu ya. Ini yang bucket hijau ini belum aku susun dengan rapi juga. Nah lihatlah, Rek, barusan aja aku niriskan ini piring-piring yang sudah aku cuci di wastafel sinku tuh. Ada lagi cucian piring kan. Nggak ada habis-habisnya memang kalau nyuci piring itu ya. Lanjut lagi, di sini tuh aku mau masak ceker gitu ya, mau tak rebus dulu biar lunak gitu. Rencananya mau bikin sop ayam sih, sop ceker gitu lebih tepatnya ya. Tapi ya aku rebus aja dulu, entah kapan aku mau masaknya, entah besok palingnya. Dan di sini juga aku mau goreng lele, ikan lele. Tadi tuh aku sudah marinasi leleku, Rek.
Jadi waktu belanja mingguan kemarin kan aku memang beli lele. Nah sekarang aku mau masak itu lelenya. Aku pakai cara masak digoreng aja rek. Nggak perlu macem-macem karena lele itu emang enak, lebih enak kalau misalnya digoreng terus disambel gitu kan. Ada sih apa namanya kalau misalnya yang di santan itu loh lele apa sih namanya tuh aku lupa, itu juga enak sih. Aku waktu itu nyoba lele yang digituin tuh disantanin tuh waktu makan di rumah makan Madura gitu dekat kosan aku gitu, waktu aku masih kuliah gitu loh Rek. Ya enak sih. Lanjut lagi di sini aku mulai menggoreng ya. Di sini minyaknya sudah panas, dan kalau misalnya tidak ingin terkena percikan-percikan asmara dari minyak gorengnya, ya aku langsung menuangkan ini tepung dulu, biar ikannya waktu aku masukin ke dalam wajan itu minyaknya gak mencret-mencret gitu, gak kenain tangan aku, terus gak terlalu mencet-mencet ke dinding tembok dapur aku kayak gitu. Nah ini aku sudah mulai mau masukin ikan lelenya. Jadi di sini aku beli lele kemarin itu setengah kilo, dapatnya 6 ekor ya, lumayan banyak dan lumayan besar-besar juga sih menurut aku. Nah ini dia aku masukin lagi lelenya. Dan aku juga waktu marinasi tak lupa untuk iris-irisin bagian lelenya biar bumbu marinasinya itu meresap sampai dalam gitu loh Rek. Nah kan waktu udah ditaruhin tepung gitu, apa namanya, waktu dimasukin ikannya kan nggak mencelat kan minyaknya, nggak ada drama lah istilahnya gitu, nggak pakai drama gitu kan. Nah yaudah itu masih ada darahnya juga keluar gitu. Berarti masih seger kan, memang masih seger gitu, soalnya kan ditaruh di freezer ya. Itulah kegunaannya food preparation sebenarnya ya, mengawetkan secara alami. Bagaimana sih? Pokoknya dia bisa menyimpan makanan gitu kan, bahan makanan biar awet gitu kan, sesuai dengan fungsinya dan jangka waktu yang lumayan bisa lama gitu kan. Kalau misalnya ditaruh freezer kan lama-lama pun nggak apa-apa ya. Kan dia membeku ya, cara mengawetkan gitu kan, lewat membeku terus habis itu diasinkan gitu kan, itu cara pengawetan gitu ya. Aku waktu itu ingat pelajaran IPA waktu SMP gitu. Nah ini dia ceker aku, terus sudah mulai umak-umak gitu ya, cekernya udah mulai lunak. Jadi aku pakai metode 5-37 Rek. Nah sembari itu Kimo tuh dusel-dusel juga di aku, dia minta makan. Dan itu di bawah wastafel tuh ada tempat pupnya Kimo. Kalian pasti penasaran gak bau apa kalau misalnya ada pupnya kucing. Jangan khawatir, ada tipsnya kalau misalnya kalian gak mau rumah kalian tuh bau, kalau misalnya ada bau-bau yang gak enak. Nah kalau aku di sini di tempat pupnya Kimo, aku taruhin bubuk kopi Rek. Jadi bubuk kopi itu menyerap bau apapun. Kan kalian sudah pernah dengar juga ya metode taruh bubuk kopi di dalam kulkas, dan itu bener-bener efektif banget buat aku kalau misalnya taruh di dekat pupnya Kimo Rek. Jadi alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada bau apapun gitu ya, nggak bau pupnya Kimo, nggak bau pipisnya Kimo. Soalnya emang aku taruh di dekatnya itu kopi bubuk hitam ya, kopi bubuk hitam, dan itu worth it banget buat kalian coba semisal kalian punya kucing di rumah. Takut biasanya kan kalau punya kucing rumah orang tuh bau gitu ya, bau kucing gitu. Tapi sekali ini alhamdulillah sudah enggak, karena aku pakein bubuk kopi gitu Rek. Kalian bisa cobain di rumah. Ya udah Rek, terima kasih kalian sudah ngikutin videoku dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan bisa mendapatkan informasi dari videoku kali ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.